Dan tinggal menghitung hari yang artinya puncak arus mudik 2026 juga sebentar lagi akan segera datang. Bahkan diperkirakan akan ada 259.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek pada 18 Maret mendatang. Lalu bagaimana kesiapan jalur tol kita? Mengingat ruas tol akan jadi pilihan bagi mayoritas pemudik di jalur darat. Dan untuk membahasnya kita sudah kedatangan tamu malam ini. Sudah bersama kami Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono. Selamat malam. Selamat malam. Pak Rifan, sehat? Sehat selalu. Oke, kita ingin tanya tentang kesiapan menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diperkirakan akan terjadi 18 Maret besok. Ya, alhamdulillah dari keseluruhan tidak hanya di tanggal 18 sebetulnya. Sejak tanggal 13 yang lalu sudah mulai. Dari seluruh prediksi, kemudian distribusi per harinya, sampai dengan diperkirakan akan puncak kedua adalah setelah hari Sabtu kemarin adalah tanggal 18 nanti. Nah, ini adalah bagian dari upaya kami betul-betul memastikan bahwa seluruh ruas yang akan terlewati yang secara total 3,5 juta kendaraan nanti akan siap dengan 8.000 personel, 64 rest area, bahkan 500 kendaraan patroli pendukung, derek maupun juga rescue yang dibutuhkan sudah kami siapkan dan tentu disiapkan dengan adanya prediksi, apakah prediksi kepadatan, prediksi nanti terjadi hujan atau gangguan cuaca, ditempatkan di tempat-tempat yang kami akan merespon cepat kalau dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, yang terpenting itu adalah faktor pendukung ketika orang akan mudik melewati jalur tol adalah rest area. Tapi sebelum ke rest area kita ingin tahu saja untuk dari Jasa Marga, soal cara kita untuk mengurangi kepadatan di pintu tol nih. Karena kan gerbang-gerbang tol ini kadang juga menjadi jalur masuk yang begitu pas ramai sekali pemudik kendaraan maka akan macet begitu. Iya, beberapa waktu yang lalu selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat ya, terutama yang akan mudik. Jadi sebenarnya ada aplikasi Travoy yang bisa melihat kepadatan, bisa memilih jam kapan berangkat. Nah ini selalu kami komunikasikan dan edukasi lah kepada masyarakat bahwa perlunya time management. Waktu yang tepat itu berangkat jam berapa ketika melihat kepadatan. Dan kemudian seandainya pun ada kepadatan, kami juga telah mengambil rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan. Baik dengan memulai gerbang tol yang disiapkan, kemudian dengan pelayanan-pelayanan pengalihan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan. Dan semua ukuran tadi juga disampaikan bahwa apakah nanti mencapai 5.000, 6.000 sampai dengan 8.000, tentu dengan rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan. Jadi ini sebetulnya sudah disiapkan dari sebelumnya menggunakan tactical floor game ya. Jadi dihimbau kepada masyarakat pilih waktu yang tepat, pilih waktu yang Bapak Ibu nyaman sehingga tidak akan mengalami kemacetan yang harus dilalui pada saat nanti mudik. Pak Rifan, kita sudah tahu kalau pada saat mudik Lebaran ini banyak sekali pemudik melintasi ruas tol begitu dan kita melihat di rest area saja. Itu terkadang kemacetan terjadi saat mau memasuki kawasan rest area begitu ya. Saat ini sudah ada apa yang disiapkan oleh Jasa Marga nih untuk antisipasi kepadatan? Yang pertama memang rest area adalah salah satu simbol kepadatan yang berpotensi. Kenapa? Karena semua akan berharap cepat sampai rest area gitu ya. Dan kemudian mereka akan mau ke toilet dan sebagainya. Nah yang pertama persiapan kami adalah dari 64 rest area ini, kami pastikan flow-nya tidak mengganggu apabila kapasitasnya hanya 70%. Nah kami ini memonitor semua, jadi langkah-langkah yang pertama ketika memang kapasitasnya masih cukup, maka flow-nya harus diatur dengan baik, di mana parkir gitu ya, di mana keluar masuk dan sebagainya. Nah ini penting. Dan kami selalu monitor menggunakan rest area management system atau RAMS. Nah, yang kedua adalah kita juga menghimbau kepada masyarakat bahwa rest area dalam kondisi padat ini adalah digunakan seperlunya. Ya karena memang kapasitas lagi padat kan harus bergantian gitu. Begitu juga SPKLU. SPKLU kami siapkan dan selalu diingatkan bahwa penggunaan SPKLU dianjurkan itu hanya mencapai 70 sampai 80% pengisian. Karena sebetulnya sampai 70-80% itu hanya 20 menit. Kalau mau lebih lagi justru 1 jam. Kemudian bergantian ditunggu gitu ya, sehingga SPKLU bisa diutilisasi dengan sangat baik. Nah apabila terjadi kepadatan di seluruh rest area, ada alternatif lain, kami juga ada rest area bantuan di luar jalan tol.
Nah ini mulai dari 72 sampai dengan 436 itu ada 9 yang siap. Totalnya 10 tapi sekarang yang confirm yang dekat dengan pintu tol adalah 9. Nah itu ada syaratnya. Minimal ada 200 kendaraan parkirnya, ada toiletnya, ada restorannya, dan ada masjid. Nah ini bisa digunakan masyarakat kalau tidak menemukan rest area yang karena penuh. Nanti kita juga akan berikan rambu, ada rest area fungsional gitu, bisa menggunakan keluar dan bisa masuk lagi tanpa ada perubahan tarif. Oke, oke, ini dukungan yang cukup luar biasa dan membuat pemudik nyaman begitu ya. Betul. Bicara soal one way nasional atau rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan jika di ruas tol saja sudah terjadi kepadatan. Ada radar traffic counting ya yang Iya. disebut-sebut secara otomatis bekerja untuk mengetahui kepadatan volume kendaraan. Ini akan efektif tidak untuk menentukan kapan one way nasional akan diberlakukan atau tidak di ruas tol? Sangat efektif. Jadi sebetulnya gini, platform teknologi yang digunakan di Jasa Marga ini menggunakan namanya Intelligent Transport System (ITS). ITS itu kemudian turunannya bermacam-macam, dari advance travelernya, dari advance transportation, bahkan ada namanya juga incident management system. Jadi lengkap. Nah, untuk melihat potret visi ratio ya, tadi disebutkan juga salah satu reporter menyebut visi ratio harus atau dengan jumlah kendaraan 8.000, tidak hanya dengan kamera, tetapi kamera yang sudah di-upgrade ya fungsinya, mereka sudah menunjukkan intelligent traffic analysis. Jadi sudah mengurai jenis kendaraannya, menjumlah secara otomatis, dan ini dikonfirmasi kembali oleh radar. Disampaikan. Jadi ada lebih dari 300 radar mengonfirmasi, karena radarnya akan membaca berapa lajur, berapa kepadatannya, dan inilah jadi bagian dari pengambilan keputusan. Apakah perlu ada kontraflow, ada one way. Semua efektif. Dan tahun 2005-2006 pada Nataru, kemarin diuji bahwa penggunaan atas radar, kamera traffic counting, terus kemudian ITE yang kami gunakan 97-98% lah tingkat akurasinya. Sehingga pada waktu diprediksi mendekati apa yang diperhitungkan. Dan ini mudah-mudahan dengan digunakan ya ketika traffic mencapai lebih dari 260.000 dalam satu hari nanti, kami bisa mengambil rekomendasi dan kemudian diambil oleh Korlantas apakah diperlukan kontraflow, apakah kemudian kontraflow 2 lajur sampai dengan one way. Ya, rencana tersebut cukup efektif dilakukan tahun kemarin ya. Iya. Beda sekali dengan musim mudik lebaran di beberapa tahun yang lalu yang macetnya sungguh-sungguh padat begitu ya. Pak, ini kan tol fungsional nih, kita bicara tol fungsional. Ada 10 ruas tol dan gratis ya informasinya ya. Iya. Fasilitas ini belum 100%. Gimana agar orang-orang atau pemudik ini bisa melintas dengan mengutamakan keselamatan mereka? Ya, Pak jadi kalau di Jasa Marga ada 4 fungsional, tapi 4 fungsional adalah termasuk objek utama gitu ya. Yang pertama yaitu untuk masyarakat yang melakukan perjalanan ke Bawen, ke Ambarawa. Ini keluar tol Bawen kan biasanya langsung traffic jam, langsung padat gitu. Nah ini bisa langsung ke Ambarawa. Walaupun cuma 6 kilo, tapi mengurai kepadatan dari pertigaan Bawen, Pasar Ambarawa, sampai dengan Kabupaten Ambarawa. Jadi otomatis bisa langsung ke Temanggung, ke Magelang dan sebagainya. Ini walaupun 6 kilo, tapi manfaatnya sangat bagus. Nah berikutnya adalah langsung di ujung timur, yaitu dari Probolinggo sampai dengan Situbondo atau Besuki. Sebelumnya kan sampai cuman Gending. Nah ini masyarakat yang dari Pasuruan yang biasanya ke Banyuwangi bisa menggunakan fungsional ini sekitar 50 km. Ini juga sangat siap, bahkan ini dinyatakan siap dengan 2 arah bisa digunakan. Dan ini melewati gunung dan sebagainya. Ini justru kemarin kami antisipasi karena jadi tempat wisata gitu. Karena di Paiton, bisa bayangkan dia ada di Gunung Paiton, melihat laut, melihat pemandangan yang sangat bagus. Jadi tempat ini misalnya kita antisipasi, mereka kemarin kita juga siapkan namanya rest area fungsional. Agar berhentinya tidak mengganggu jalan. Yang ketiga, karena karakter orang Indonesia sedikit-sedikit selfie, foto-foto. Iya, karena nanti ada yang viralkan gitu ya misalkan ya. Terus yang lain mampir gitu kan. Nah berikutnya adalah, masih ingat waktu Solo ke Jogja, kan sampai Prambanan. Kali ini Prambanan masih di Klaten. Kali ini masuk ke Purwomartani. Ini udah di Kalasan. Ini juga 13 km, tetapi crossing di Prambanan kan cukup mengganggu gitu. Ini langsung hilang karena fungsional ini. Dan terakhir adalah yang sering viral, Japek 2 Selatan. Jadi kalau yang dari Cipularang mau ke
Jakarta kembali, kan biasanya harus lewat Cikampek dulu. Ini di Sadang, bisa langsung ke kiri, akan tembus di Jor 2, atau Setu atau Burangkeng. Ini cuma 50 km dan kemarin saya uji dengan kecepatan 40-50, itu bisa 38 menit. Ya. Sangat motong. Oke. Dan semua fungsional digunakan gratis. Baik, ada tol fungsional, rest area juga tadi sementara yang diperbantukan juga ada begitu ya, Iya. yang bisa digunakan. Kita bicara soal kondisi jalanan di ruas tol. Pasti sudah dipantau sedemikian rupa. Iya. Apabila masih ditemukan ada jalan yang tidak mulus atau mungkin yang cukup membahayakan, Ya, seperti jadi apa nanti? intensitas hujan di bulan Februari sampai dengan Maret cukup lumayan. Bahwa kemudian beban jalan dan kepadatan jalan pasti berpengaruh, jalan kemudian crack ya, sampai dengan rusak, edging, bahkan berlubang. Ya. Dan kami juga akui bahwa ada beberapa jalan yang sangat padat, itu sehingga susah karena window time-nya untuk menyelesaikan. Tapi alhamdulillah semua selesai. Ya, dan terakhir yang teruskan kita kejar, yaitu kemarin Jakarta Tangerang. Jadi ruas kami ini adalah Jakarta sampai dengan Tangerang. Alhamdulillah sudah sampai dengan 96%, dan kemarin sampai dengan tanggal 14 selesai semua. Tapi tidak tinggal diam, karena memang dengan cuaca seperti ini, kami juga terus melakukan inspeksi. Ya, malam ini juga teman-teman inspeksi lagi gitu ya, dan kemudian dalam bentuk patching, perbaikan tetap kita lakukan sebagai upaya bahwa setiap pemudik juga seminim mungkin ada jalan yang terganggu. Dan ini terus kita antisipasi sampai dengan arus balik yang akan datang. Ya, Jasa Marga pasti sudah berkomitmen besar untuk mendukung musim mudik Lebaran tahun ini begitu ya. Terakhir Pak Rifan, kita ingin tanya, ketika rest area sudah disiapkan, kemudian juga bagaimana caranya mengurai kepadatan di pintu tol, begitu ya. Kemudian juga jalanan kondisi yang tidak baik, begitu kan disiagakan juga petugas. Ini soal kesiapan petugas bagaimana nih? Artinya sudah menyiapkan berapa orang dan memang harus prima dalam melayani. Iya. Betul. Jadi 8.000 personel siap dengan tugas masing-masing. Dan sebelum mereka siap, tentu kami uji apakah dengan kompetensinya dan keterampilannya, kesiagaan, bahkan berapa menit mereka harus respon. Kita uji semua. Dari yang patroli, dari Kamtib, dari kemudian dari rescue gitu ya, ambulan, itu semua. Dan setelah dinyatakan dalam batas performance, kemarin kami apel siaga. Kami apel hanya memastikan bahwa seluruh kendaraan siap, seluruh personel siap, dan kemudian penempatannya pun siap. Dan kita nguji dengan komunikasi ya, dan kebetulan memang kan tidak bisa dihindarkan, selalu ada kayak eksiden kecil di jalan tol, itu juga kita melihat responnya, apakah siap. Nah, dengan demikian semua siap, personelnya siap, peralatannya siap, komunikasi dan dukungan termasuk teknologi yang kami miliki di Jasa Marga Toll Road Command Center ini juga mendukung. Jadi memberikan alert, memberikan tanda kepada semua yang jalan ruas tol. Jadi 1294 ini betul-betul kita pantau. Nah, yang kita harapkan bahwa semua pengguna jalan tol itu merasa nyaman, merasa aman. Karena masuk bukan tidak ada yang monitor. Semua termonitor. Ya, termasuk behavior yang salah juga termonitor, sikap yang salah termonitor, di pinggir jalan, berhenti di bahu jalan juga kita monitor. Nah, ketika terjadi itu maka respon patroli untuk mengingatkan, mengamankan, memberikan rambu, diharapkan justru tidak menjadi korban dari keramaian dalam mudik nanti dan juga dalam arus balik nanti. Jadi tetap harus patuhi rambu-rambu yang ada begitu ya? Ya, wajib. Wajib begitu ya. Terakhir Pak, ada pesan untuk para pemudik yang ingin menggunakan ruas tol? Ya, yang pertama mesti siapkan dulu. Karena itu penting, siapkan kendaraan maupun siapkan diri Anda. Kalau Anda menggunakan kendaraan yang rental, pastikan kendaraannya direm cek. Karena takut kalau demandnya lagi banyak, asal dipakai begitu. Lalu yang berikutnya adalah gunakan time management yang bagus. Pilih waktu berangkat dan nyaman. Tidak semua berangkat atau nyaman mengemudi malam. Tidak semua juga nyaman mengemudi pagi. Silakan dipilih. Gitu. Dan untuk memilih kapan berangkatnya, pakai Travoy. Di aplikasi Travoy, Anda lihat di dalam kameranya, Anda lihat trafiknya seperti apa. Dan itu tingkat akurasinya, karena menggunakan teknologi yang kami create sendiri, akurasinya adalah 97-98%. Dan persis. real time. Real time. Bahkan lihat kameranya 3.500 bisa dilihat. Jadi selain lihat kepadatannya bisa dilihat secara real seperti apa.
lalu bisa memilih waktunya kapan. Bahkan minta rekomendasi kira-kira kepadatan seperti apa, ada kegiatan apa saja di situ. Bahkan bisa tahu tentang red zone atau black spot ya, daerah yang berbahaya. Itu. Nah ini juga yang berpotensi kecelakaan dan sebagainya. Jadi banyak informasi, gunakan itu dan pilih waktunya. Nah berikutnya adalah tadi pesannya juga sama, taat dengan aturan. Jadi kalau ada kepadatan nggak usah panik, tetap di lajur yang sama. Karena kalau Bapak Ibu panik belok kiri belok kanan, malah dampaknya membuat kemacetan baru. Hanya juga yang di sebelahnya, kalau ada kejadian lewat saja, nggak perlu nonton. Karena mengurangi kecepatan juga problem tersendiri. Dan yang paling penting adalah hati-hati di jalan ya, dan berdoa. Semoga perjalanan para pemudik ini bisa lancar begitu. Yang penting Amin. Jasa Marga hadir menemani mudik Anda semuanya. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak Rifan atas waktu Anda bergabung bersama kami. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Baik.